Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wah nih, oh bajingannya pada loncat-loncat semua bro. Dia kalau setiap pagi begini bro, selalu loncat-loncat. Nah kalau ada suara orang ngomong langsung diem dia, ada suara ayam berkokok langsung diem. Nah jadi tadi aneh kasih dia salak bro, satu. Nah yang dapat salaknya diuber-uber bro, jadi pada lari-lari. Nah nih, nah salaknya udah habis bro. Jadi sekarang aneh mau kasih dia lagi. Yang bisa lihat, coba kita kasih. Diambil, dia langsung kabur. Jadi yang lari itu dia justru yang mempertahankan salaknya bro. Nah seperti ini. Nah dia kabur lagi. Tuh. Akan kasih lagi. Langsung aja bro, kalau gitu bro kita kasih, mata pada jatuh. Nah dia nunggu lagi bro, kita kasih lagi bro. Ini dapat salak nih, aneh kasih aja dia. Kilo 1, 2, 3 naik mana, tenang ya loh. Langsung tambahin lagi bro salaknya bro. Kita buka dulu, kandangnya harus dikunci bro. Kalau nggak dikunci nanti dia bisa kabur atau ngebuka sendiri. Nah, tuh. Lihat ya. Lihat cabikannya bro. Wah. Oke bro, di video kali ini aneh akan membahas seputar beberapa problem yang dialami ketika bajing kelapa itu beranjak dewasa. Oke, tapi sebelum masuk tema pembahasan, kita intro dulu bro. Cikidau.
Oke bro, assalamualaikum. Lanjut ke tema pembahasannya. Jadi ketika kita memelihara bajing kelapa, nah dan ketika usia bajing kelapa kita masuk ke usia dewasa, ya itu biasanya sudah di atas 8 bulan atau di atas tahun bro. Nah jadi hal-hal yang perlu kita cermati adalah, yaitu yang pertama adalah karakternya. Karena karakter ini nanti dia sudah melekat kepada jati dirinya dia. Mulai dari saat usia masih baby, kita didik, kita latih sehingga menjadi sebuah karakter ketika dia sudah dewasa. Nah, karakter ini sudah sudah matang lah bro. Jadi sudah tidak bisa dipengaruhi lagi oleh bajing kelapa oleh diri kita sendiri. Jadi bajing kelapa tersebut itu sudah memiliki pemikirannya sendiri berdasarkan latihan-latihan atau didikan-didikan dari saat dia masih bayi atau masih baby. Nah, karakter ini akan menjadi lebih gesit pasti nanti kalau udah gedenya. Tapi yang harus dicermati, segesit-gesitnya bajing kelapa itu dia akan jinak atau akan bonding kepada ownersnya yang sudah melatihnya dia dari kecil, atau yang sudah melatihnya dengan sangat telaten ya bro. Jadi buat kalian kalau bajing kalian tiba-tiba tuh menjadi gesit atau galak atau berarti dari pola pelatihan dari saat kecilnya itu kurang maksimal. Nah, tapi kalau bajing kalian itu sudah dewasanya, dia tuh masih tetap bonding, masih tetap nggak gigit, atau masih bisa kalian tangkep, kalian handle, kalian bekep. Nah, itu berarti dia masih jinak total sama kalian, walaupun karakternya dia masih gesit. Karena kalau gesit itu emang sudah karakter asli dari bajing kelapa kalian itu sendiri. Nah, jadi kalian harus lebih sering handle bro. Pada saat karakter ini menjadi gesit, kalian harus lebih sering handle, justru jangan didiamkan. Walaupun dia sudah memiliki karakter asli ya, yang sudah nggak bisa diganggu gugat, tapi kalau kita lebih sering handle, ajak main, jadi kita tuh bisa lebih memahami dan nggak ketinggalan dengan perubahan karakter yang dia alami. Baca seperti itu. Jadi kita bisa tahu nih perkembangan karakternya nih. Jadi kita bisa ngikutin. Jadi kita tahu sikap apa atau tindakan apa yang harus kita terapkan ke bajing kelapa kita saat dia sedang kebiasaannya seperti ini, atau pada saat dia sedang seperti itu. Nah, jadi kita punya langkah-langkahnya bro. Nah, lanjut ke poin kedua, ukuran badan semakin besar bro. Jadi kalau ukuran badan kan semakin besar, gerakannya pasti kan jadi lebih gesit dan lebih aktif ya kan. Maka ukuran kandangnya juga harus di-upgrade menjadi lebih besar. Nah, ini bajing kelapa aneh usianya ini udah masuk usia dewasa ya bro. Jadi badannya dia tuh bener-bener udah badan usia ya bisa dibilang maksimal bajing lah, maksimal bajing kelapa. Nah, jadi bukan usia baby lagi atau yang kecil-kecil lagi yang masih lemes-lemes. Dia tuh udah bener-bener aktif, tenaganya juga udah kuat-kuat. Nah, jadi kalian harus sediakan kandang yang lebar lagi supaya dia lebih leluasa buat loncat ke sono ke sini, buat aktivitas ya kan, buat bermain, jadi lebih lega lagi. Jadi kalian harus siapkan kandang yang lebih besar. Nah, itu adalah poin keduanya. Nah, lanjut poin ketiganya bro. Nah, itu adalah kotoran yang semakin besar juga. Nah, seiring badan besar, usianya dewasa, maka kotorannya itu kan berarti dia akan menjadi lebih gede juga kan. Dulu yang waktu masih baby, dia tuh kotorannya kecil-kecil kayak kotoran cicak ya kan. Sekarang dia sudah gede gini, dia ukurannya kotorannya kayak kotoran tikus lah bro, lebih gede. Nah, jadi buat kalian-kalian yang misalnya udah masuk usia dewasa, kotorannya juga lebih banyak, maka harus sering-sering buat ngebersihin kandangnya. Terlebih lagi kalau di musim hujan bro, supaya kesehatan bajing kelapa kalian tuh lebih terjaga. Nah, dan nggak menimbulkan virus-virus yang aneh-aneh lah bro, seperti itu.
Nah, itu poin ketiganya. Masuk ke poin keempatnya. Nah, poin keempatnya itu dia makan akan semakin rakus. Jadi kalau bajing kelapa udah gede, itu porsi makannya kan lebih banyak. Jadi untuk porsi makanan itu harus ditambah, bro. Bahkan kalau perlu dilebihkan itu. Karena apa? Karena hewan ini kan kategorinya hewan hama ya, bro. Jadi dia makannya itu bener-bener rakus. Nah, di habitat aslinya juga dia emang sebagai hewan perusak ini perkebunan ya. Jadi kalian itu harus bisa mengimbangi porsi makannya dia. Jadi kalian harus tambahkan ketika dewasa tuh menjadi lebih banyak. Nah, terlebih lagi kalau kalian itu memelihara dalam jumlah yang banyak agar kondisi gizinya tercukupi. Seperti itu, bro. Itu adalah poin keempatnya. Nah, masuk ke poin kelimanya, bro. Itu nanti dia akan muncul birahi. Nah, jadi kalian nih harus siapkan pasangan untuk pelampiasan birahinya dia, agar bajing kalian itu tidak mudah stres. Nah, seperti itu. Jadi nanti ketika dia birahi tuh, kalau kita nggak siapin pasangannya dia, takutnya nanti dia stres, nggak ada pasangannya. Jadi makanya kalian harus siapin yang minimal jadi sepasang lah. Kalau kalian punya satu, kalian harus cari lagi satu buat pasangannya. Tapi pastikan mereka tuh cocok dan tidak berantem di dalam kandang. Seperti itu nih, kayak bajing aneh di sini ada lebih dari satu pasang. Jadi mereka tuh walaupun lebih dari satu pasang, mereka tuh nggak berantem, mereka bisa beradaptasi. Nah tuh aneh aja digigit tuh. Nah tapi gigitan manja, bro. Tenang aja, bro, aman, bro. Bajing aneh udah terlatih semua, dia bisa nakerin gigitannya buat makanannya atau buat musuhnya, bahkan buat majikannya. Dia tahu takaran-takarannya, mana gigitan bercanda, mana gigitan buat nyerang, mana gigitan buat makan. Nah jadi dia udah paham karena udah aneh latih sejak dini. Nah itu yang pertama tadi, itu poin ke-5, bro. Sekarang masuk poin ke-6. Nah setelah munculnya tadi birahi kan berarti masuk tahap produksi, bro, reproduksi. Nah ini momen yang agak ribet tapi ditunggu-tunggu, bro, karena kamu harus siapkan sarangnya untuk dia agar lebih nyaman nanti saat dia melahirkan, biar dia lebih siap lagi untuk melahirkan. Pada saat hamil biar dia lebih nyaman dan nggak stres dan nggak keguguran lah, bro, istilahnya. Jadi itu biar jadi gitu, bro. Nah jadi kalian bisa siapkan rumput kering atau serabut kelapa dan lain-lain, bro, seperti yang di video sebelumnya aneh upload. Nah itu bajing kelapa itu dengan nalurinya dia akan membuat sarang sendiri, bro, seperti itu. Nah jadi buat kalian kalau seandainya udah masuk masa reproduksi ya, kalian harus sering-sering pantau apakah bajing kelapa kalian nih udah masuk usia hamil dengan ciri-cirinya yang sudah aneh sebutkan juga di video-video sebelumnya, bro, yang tentang saat bajing kelapa itu bikin sarang juga aneh sebutin ciri-cirinya. Nah jadi mungkin itu aja, bro, dari aneh, sekedar buat menambahan informasi. Kalau kalian punya informasi atau tambahan-tambahannya silahkan tulis di kolom komentar untuk melengkapi, supaya teman-teman kita yang lain juga bisa memahami dan bisa membacanya. Nah dan kalau ada pertanyaan seputar tentang bajing kelapa, kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti bisa aneh jawab melalui video, bro, biar lebih jelas ya, bro. Nah mungkin itu aja, bro. Kalian bisa cari tahu sendiri nanti mungkin di link-link yang lain. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.